Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 55, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 55. Buat kalian yang mau berbagi rezeki di bulan Ramadan ini, atau mau request sesuatu, bisa langsung klik link donasi di deskripsi atau kolom komentar ya. Nama dan pesan kalian bakal Mimin tampilkan di akhir video dalam sesi special thanks. Terima kasih buat yang sudah mendukung dan sudah donasi. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Di markas Asosiasi Pahlawan, ada beberapa pahlawan kelas A yang mendatangi apartemen pahlawan kamar 104. Di mana kamar 104 itu baru saja dihuni oleh penghuni baru. Dan para pahlawan yang mendatanginya adalah penghuni lama. Mereka berkata, dia ada di kamar 104 ya. Dia pindah ke sini dan bahkan tidak memberi salam kepada kita. Coba kita lihat seberapa brengseknya dia itu. Tapi saat itu berapa kali pun mereka menekan bel, tidak ada yang keluar dari kamar 104 itu. Mereka ternyata datang bertiga, dan mereka semua pahlawan kelas A. Satu pria mengenakan headphone yaitu Forte, satu pria berjenggot yaitu Butterfly DX, dan satu pria lainnya mengenakan kostum kepala katak yaitu Chain Toad. Chain Toad berkata, tidak ada jawaban. Apakah dia sedang pergi? Butterfly DX berkata, tidak mungkin. Aku tadi mendengar suara dari dalam. Lalu Forte berkata, dia pura-pura pergi ya. Rumor itu ternyata benar. Orang ini punya masalah dengan sikapnya. Sebagai seniornya, kita tunjukkan siapa bosnya. Setelah itu Forte berteriak, hei kau, berhentilah bersembunyi dan tunjukkan wajahmu anak baru. Tidak lama dari itu, ada yang datang menghampiri pintu dari dalam. Butterfly DX berkata, wah dia datang. Chain Toad berkata, kau pasti membuatnya takut. Setelah itu pintu pun mulai terbuka. Seseorang dari dalam berkata, ada yang bisa kubantu? Forte berkata, kami tinggal di kamar 101 sampai 103. Kau pindah ke kamar ini 3 hari yang lalu kan? Butterfly DX berkata, kau tidak pernah keluar untuk memberi salam. Jadi kami memutuskan untuk mendatangimu. Lalu Chain Toad berkata, bagaimana kalau kita tatap muka? Ternyata saat itu yang keluar dari kamar 104 adalah King. Dengan wajah menyeramkannya, King berkata, oh tetangga ya, aku datang juga untuk mengunjungi orang yang tinggal di sini. Tapi sepertinya dia sedang keluar. Sayang sekali. Ketiga pahlawan kelas A itu langsung kaget ketakutan setelah melihat sosok King sang pahlawan kelas S keluar dari kamar 104. Sementara King bertanya-tanya, kira-kira kemana perginya Saitama, yang ternyata kini penghuni kamar 104 itu. Sementara itu di kota Z yang sudah benar-benar rata, ada helikopter yang sedang mencari sesuatu, dan saat itu staf asosiasi pahlawan yang ada di dalam helikopter itu berhasil menemukannya. Dia berkata, itu dia, untunglah kita memasang pelacak di badannya. Tapi apa yang dia lakukan di zona bebas bencana monster ini? Ternyata orang yang mereka cari adalah Pigad yang saat itu sedang menggali reruntuhan. Di sekitar Pigad, ternyata ada Black Spam yang masih bertahan hidup. Dia mengamati Pigad sambil bersembunyi. Dia berkata di dalam hatinya, apa yang dia lakukan di sini? Pemusnahan asosiasi monster dan Garros seharusnya sudah selesai. Apa yang sedang dia cari? Staf asosiasi pahlawan mulai mendekati Pigad. Lalu dia berteriak, kau masih butuh istirahat. Kau tidak boleh pergi begitu saja. Kumohon kembalilah ke lab medis. Sambil berlari, Pigad berkata, tunggu sebentar, aku hanya harus. Staf itu berteriak, tunggu Pigad sama, tolong tunggu sebentar. Ternyata staf itu datang bersama salah satu pahlawan. Dia berkata kepadanya, untuk seseorang yang terkena banyak radiasi, larinya masih cepat juga ya. Kenapa semua orang dari kelas S selalu seegois ini? Lalu pahlawan yang bersamanya berkata, kau membawaku ke sini untuk jaga-jaga. Jika sesuatu seperti ini terjadi kan, aku akan menangkap Pigad. Jangan khawatir, aku butuh 5 menit untuk menghabisi babi yang terluka. Pahlawan itu ternyata bernama Ayer, pahlawan kelas A peringkat 35. Ayer pun turun dari helikopter dan langsung menuju Pigad. Staf itu berkata, jangan dihabisi. Walaupun dia seperti itu, dia masih salah satu pilar yang menyokong asosiasi pahlawan. Bawa dia kembali ke lab medis tanpa melukainya kalau bisa. Setelah itu, Ayer melesat cepat menuju Pigad sambil berkata, dari yang kudengar, setiap orang yang disebut pilar ini sudah dikalahkan oleh si pemburu pahlawan itu seorang diri. Mereka terlalu nyaman dengan posisinya dan melupakan latihan. Kemuliaan kelas S sudah hancur. Setelah tiba di hadapan Pigad, Ayer langsung mengancam Pigad dengan berkata, jika kau kalah dariku di sini, maka itu artinya dari awal kau memang bukan apa-apa.
Jadi bagaimana menurutmu Pigad? Saat itu di balik batu di hadapan mereka berdua, ada Black Spam yang bersembunyi ketakutan. Lalu Ayer berkata lagi, kembalilah ke lab dengan tenang, atau kau akan melawan dan merebut kebebasanmu. Staf itu berkata, sial, kenapa selalu jadi seperti ini? Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan baru. Kemudian Ayer melihat sesuatu di balik reruntuhan, dan itu adalah Evil Natural Water dalam bentuk mininya. Pigad terkejut melihatnya. Ayer berkata, monster di tempat seperti ini. Setelah itu Ayer langsung melepaskan bumerangnya kepada Evil Natural Water sambil berkata, aku tidak akan melewatkan kroco apapun. Akan kubereskan kau dulu. Tapi Evil Natural Water melepaskan tembakan air bertekanan tinggi yang menembus bumerang itu dan mengenai leher Ayer hingga tembus juga. Black Spam pun saat itu terkejut karena Evil Natural Water ternyata masih hidup. Setelah itu Pigad maju dan langsung membuka mulutnya, bersiap melahap Evil Natural Water. Evil Natural Water pun berhasil dimasukkan ke mulutnya, lalu ditelan begitu saja. Dari dalam tubuh Pigad, Evil Natural Water sempat melakukan perlawanan dengan melepaskan beberapa tembakan air bertekanan tinggi yang berhasil menembus keluar tubuh Pigad. Tubuh Pigad pun terlihat berlubang dan berdarah. Dia pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Staf tadi langsung menghampiri Pigad sambil berkata, tunggu, apa tadi? Apa kau menelannya? Kau tidak apa-apa. Sebaiknya kau muntahkan lagi saja dia. Pigad berkata, saat ini aku punya perasaan bahwa kita masih belum membunuh yang itu. Jadi aku mau pastikan itu sudah tanggung jawab kita. Sekarang sudah tidak apa-apa. Dia sudah tercerna. Staf itu berkata, kalau begitu sekarang ayo kita kembali ke lab. Pigad berkata, helikopternya tidak akan bisa terbang kalau aku naik. Aku akan kembali setelah mampir ke warung ramen. Kau tidak perlu khawatir. Ditambah lagi, orang itu lebih membutuhkannya daripada aku. Kau sebaiknya segera bawa dia ke rumah sakit. Dan juga, di sini mungkin masih ada yang bertahan dari asosiasi monster. Kalian sebaiknya membuat tim survei. Black Spam semakin ketakutan setelah mendengar ucapan Pigad tentang tim survei. Jadi saat itu Black Spam pergi menjauh sambil berkata, sial, aku sudah kehabisan stok sel. Kalau mereka menemukanku sekarang bisa berbahaya. Aku harus cari tempat lain lagi untuk bersembunyi. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak pernah membayangkan asosiasi monster akan musnah. Pokoknya saat ini aku butuh protein. Aku sebaiknya segera mengumpulkan nyawa darurat. Bahkan anak anjing pun bisa membunuhku dengan ukuranku yang sekarang. Mungkin aku akan makan serangga dulu. Dan saat itu, Black Spam melihat Saitama sedang mencari sesuatu di balik reruntuhan. Dan dia saat itu berhasil mengangkat reruntuhan gedung apartemen, yang mana itu adalah kamar dia sendiri. Saitama berkata, akhirnya ketemu. Genos berkata, kau berhasil Sensei. Saat melihat Saitama, seketika Black Spam langsung bersembunyi, karena dia tahu Saitama lah yang berhasil mengalahkan Garo hanya dengan satu pukulan. Black Spam berkata, dia orang yang mengalahkan Garo dengan satu pukulan. Saat ini, dia adalah orang terburuk yang tidak ingin kutemui. Setelah itu Genos menyadari ada sesuatu di sekitarnya. Black Spam seketika langsung panik, tapi ternyata bukan Black Spam yang Genos temukan, melainkan Rover dalam bentuk mininya. Saitama terlihat senang. Dia berkata, anjingnya besar sekali. Black Spam yang melihat itu berkata, Rover, dia masih hidup, tapi dia menyusut. Sungguh tidak beruntung sekali dia. Bahkan walaupun dia berhasil selamat, dia kebetulan bertemu dengan musuh terkuat. Aku merasa kasihan padanya. Tapi saat mereka mengurus Rover, aku akan kabur sejauh mungkin dari sini. Black Spam menganggap Saitama dan Genos akan menghabisi Rover sebagai salah satu bagian dari anggota asosiasi monster yang masih tersisa. Jadi Black Spam pun berencana untuk pergi menjauh. Tapi tiba-tiba Saitama mengangkat Rover sambil berkata, anjing yang baik. Black Spam yang melihat itu berkata, jadi dia mengira bahwa Rover itu hanya anjing. Apa mungkin dia itu pecinta binatang? Apakah dia tipe yang tidak bisa membunuh selama bentuknya mirip hewan? Setelah aku pikir lagi, dia memang tipe yang menghindari kekerasan yang tidak perlu. Aku berpikir, aku harusnya mengulanginya lagi dari awal untuk bertahan hidup. Tapi ini bisa jadi kesempatanku. Genos yang melihat itu berkata kepada Saitama, Sensei, apakah kau suka dengan anjing? Saitama menjawab, belakangan ini sepertinya iya. Mereka menyebutnya sahabat terbaik manusia kan? Rover ternyata menyukai Saitama. Dia bahkan menjilati Saitama saat itu. Genos berkata, mereka memang lucu iya kan? Hanya biaya makanannya saja yang harus dipikirkan. Setelah itu Genos memberitahu Saitama bahwa dia harus membereskan sesuatu di markas. Jadi saat itu dia harus pergi duluan. Saitama pun memberi izin kepada Genos untuk pergi. Saat itu Black Spam masih bermonolog dengan dirinya sendiri. Black Spam berkata di dalam hatinya, mereka akan segera memulai memburu para monster yang berhasil bertahan. Tapi jika aku bisa mendapatkan perlindungannya, tidak ada tempat yang lebih aman. Apakah aku akan mengambil risiko itu? Setelah itu dengan keringat mengucur di tubuhnya, Black Spam menampakkan dirinya di hadapan Saitama sambil meniru suara monyet. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 55. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 55.
スを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に